Halo adik-adik kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai protista. Langsung saja kita lihat di sini. Oke, kita lihat kembali bagaimana sih munculnya Kingdom Protista. Kita lihat latar belakangnya. Pada awalnya kan hanya ada Kingdom Animalia dan Plantae ya adik-adik ya. Nah, Animalia ini biasanya punya alat gerak, kemudian tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mengapa? Karena tidak punya klorofil. Sehingga biasanya Animalia ini bersifat heterotrof. Heterotrof. Kemudian Animalia juga punya organ yang sudah lebih kompleks dibandingkan tumbuhan. Salah satunya nanti punya mulut ya untuk memasukkan makanannya secara umum. Nah, Plantae ini tadi dia punya klorofil, tidak punya alat gerak, tapi dia bisa berfotosintesis. Nah, ada organisme yang kemudian membuat para ahli ini menjadi bingung ya. Karena apa? Dia punya ciri yang dimiliki oleh Plantae dan dimiliki oleh Animalia. Ini dia punya alat gerak, yang dimana alat gerak ini biasanya hanya dimiliki oleh Animalia. Kemudian punya klorofil, jadi bisa berfotosintesis. Itu adalah ciri tumbuhan. Tapi organisme yang ditemukan ini pada awalnya ketika tidak tersedia cahaya, dia tetap bisa hidup karena menjadi bersifat heterotrof. Nah, jadi selain dia bergerak, klorofil, berfotosintesis, ternyata organisme yang ditemukan itu juga bisa bersifat seperti hewan ya, heterotrof. Nah, kebingungan ini akhirnya disepakati untuk memasukkan dalam kingdom Protista. Nah, ternyata nanti tidak hanya satu jenis hewan tersebut ya adik-adik ya, organisme tersebut, tetapi nanti ada organisme lainnya yang masuk dalam kingdom Protista. Nah, intinya berarti kingdom Protista ini adalah organisme yang nanti dia mirip hewan, mirip tumbuhan, dan ada juga yang mirip jamur ya adik-adik. Nah, jadi dia mirip tapi bukan jamur, bukan hewan, bukan tumbuhan, sehingga dimasukkan dalam kingdom Protista. Nah, Protista ini penting ya adik-adik, dia punya peranan yang juga penting bagi manusia. Mengapa kemudian kita mempelajarinya? Nah, Protista nanti ada yang bisa berperan sebagai indikator sumber minyak bumi. Nanti itu adalah fungsi dari protozoa atau protista yang mirip hewan. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ini juga nanti kelompoknya protozoa. Kemudian bisa berperan sebagai kosmetik. Ini kelompoknya alga nanti menjadi bahan pangan yang berprotein tinggi atau nanti bisa berperan sebagai decomposer. Ini nanti yang mirip jamur serta berperan sebagai fitoplankton di perairan. Jadi memang tidak secara langsung berperan pada manusia, tapi bagi lingkungan juga protista ini penting ya. Karena itu protista sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri dari protista. Oke, tadi kita lihat protista itu ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, mirip jamur, berarti ciri-cirinya ya nanti ciri-ciri yang terdapat pada hewan, pada tumbuhan, dan jamur ya, adik-adik. Nah, kita lihat secara umum ciri-ciri protista. Nah, yang pertama, protista ini bersifat, dia terdiri dari satu sel uniseluler, tapi juga ada yang multiseluler, adik-adik. Nanti yang uniseluler ini adalah protozoa ya, sementara yang multiseluler umumnya adalah alga serta protista mirip jamur. Protista mirip jamur juga nanti ada yang uniseluler ya adik-adik. Nah, kemudian protista ini sudah merupakan organisme yang eukariotik, meskipun masih sangat sederhana struktur tubuhnya. Jadi kalau eukariotik berarti sudah memiliki membran inti ya adik-adik ya, atau intinya sudah sejati. Nah, cara hidup ketika dia mendapatkan makanan, bagaimana caranya? Ada yang bersifat
heterotrof. Ini adalah protista yang mirip hewan dan protista mirip jamur karena tadi tidak punya klorofil ya, adik-adik, sehingga tidak bisa berfotosintesis. Nah, ada yang dapat berfotosintesis sehingga dia bersifat autotrof, itu adalah kelompok alga di sana. Nah, tadi jamur dan hewan dia juga ada yang bersifat parasit ya. Nanti ada yang parasit, ada yang saprofit. Ini untuk yang heterotrof. Nah, ciri berikutnya dari protista adalah dia memiliki alat gerak. Alat geraknya itu bisa berupa flagel, silia, atau nanti ada kaki semu. Nah, ini biasanya yang dimiliki oleh protozoa ya, untuk kelompok protozoa. Tapi nanti dari jamur lendir atau protista yang mirip jamur, juga ada yang memiliki flagel pada gametnya nanti ya untuk reproduksi, sehingga ada yang berbeda dengan jamur sejati. Kemudian, ciri-ciri protista ini hidupnya ada yang berkoloni, berkelompok, namun ada yang juga soliter ya adik-adik ya. Jadi sendiri-sendiri hidupnya. Nah, habitatnya sendiri merupakan dia suka hidup di tempat yang lembab, yang berair. Tapi ada juga yang hidup di dalam jaringan organisme lain atau sisa-sisa makhluk hidup, yaitu untuk kelompok yang tadi heterotrof ya, yang mirip jamur dan hewan, mirip hewan. Oke, ciri berikutnya dari protista, kita lihat dari cara reproduksinya. Reproduksi protista itu tetap bisa secara aseksual dan seksual. Seksual nanti dengan membelah diri. Melalui pembelahan biner, juga ada yang melakukan pembelahan konjugasi nantinya adik-adik ya. Jadi secara konjugasi. Nah, secara seksual nanti dengan melakukan penyatuan dua gamet, ada yang disebut dengan isogami, oogami, anisogami. Kalau isogami nanti ukuran gametnya, oke kita lihat di sini. Kalau isogami, iso itu sama, yang sama adalah bentuk dan ukuran gamet. Dan gametnya ini bersifat motil. Kalau oogami, ukuran dan bentuk gamet berbeda, sama dengan anisogami, tetapi yang membedakan oogami dengan anisogami, oogami ini gametnya nanti tidak bergerak. Oke, sementara anisogami ini bersifat motil. Nanti lebih jelasnya kita membahas ini pada saat masuk ke dalam masing-masing kelompok tersebut ya. Ini kita masih merupakan pembahasan secara umum dari protista, adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri, kita lihat dari protozoa dan alga. Jadi protista yang mirip hewan dengan yang mirip tumbuhan. Nah, protozoa ini yang mirip hewan, ini mirip tumbuhan. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Protozoa ini bersifat uniseluler ya adik-adik. Jadi tubuhnya tersusun dari satu sel, namun satu sel ini sudah memiliki organel yang kompleks ya. Nah, sama seperti alga, uniseluler, tapi juga ada yang sudah multiseluler. Bahkan nanti beberapa alga ada yang dia sudah seperti tumbuhan yang kita lihat karena tinggi tanamannya, kemudian besar, meskipun ternyata itu bukan tumbuhan adik-adik ya, melainkan alga. Jadi mirip tumbuhan tetapi bukan tumbuhan. Nah, protozoa sudah merupakan eukariotik, begitu juga dengan alga, jadi sama ya ciri-ciri keduanya. Kemudian protozoa ini soliter atau berkoloni, dan habitatnya tadi sudah kita bahas, tempat berair, dan protozoa ini tidak bisa berfotosintesis tadi, dia membutuhkan bahan organik sehingga dia hidup di tempat yang kaya akan bahan organik. Oke, karena tadi dia heterotrof. Nah, reproduksinya secara konjugasi dan membelah diri.
Kemudian pada protozoa, berdasarkan alat geraknya, yang punya alat gerak adalah protozoa adik-adik ya. Nah, alat geraknya ini nanti macam-macam. Ada yang berupa flagel, silia, dan kaki semu. Sehingga nanti ada 4 kelas untuk protozoa. Ciliata karena dia punya alat gerak berupa silia atau bulu getar. Seperti ini gambarnya. Oke, ini alat geraknya di di seluruh permukaan tubuh biasanya atau kecil ya. Nah, flagellata alat geraknya berupa bulu cambuk seperti ini. Jadi dia akan bergerak dengan flagel, berbeda dengan ciliata. Bulu cambuk atau nama lainnya adalah Mastigopora ya. Nah, yang ketiga adalah Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini tidak punya alat gerak, yang ini dia hanya punya kaki semu. Jadi bukan alat gerak yang seperti pada ciliata dan flagellata, namun dia punya yang disebut dengan pseudopodia. Pseudo ini adalah semu, podia adalah kaki, jadi kaki semu. Dan terakhir adalah sporozoa, dia tidak punya kaki semu dan tidak punya alat gerak. Oke, namun masih bisa bergerak dalam tubuh organisme nanti adik-adik ya, karena dia bersifat nanti parasit untuk si sporozoa. Nah, kalau pada tumbuhan, tadi kita lihat, atau alga, dia punya klorofil, namun selain klorofil dia punya nanti pigmen lainnya ya. Kita lihat dulu. Oke, pigmennya seperti ini. Pada plastidanya punya vicocyanin untuk menunjukkan warna biru, fucosantin, pirang, phycoerythrin merah, xanthophyll, dan karotin. Makanya nanti ada bermacam-macam ganggang lagi adik-adik ya. Ada ganggang biru, ganggang pirang, ganggang merah. Ternyata berdasarkan pigmen yang ada pada plastidanya. Nah, kita lanjut. Oke, si alga dia dapat membentuk amilum. Nah, organ yang dapat membentuk itu adalah pirenoid. Jadi dia punya struktur yang disebut dengan pirenoid, adik-adik ya. Kemudian alga yang uniseluler itu nanti dia akan berperan sebagai fitoplankton di perairan. Jadi produsen pada tumbuhan tetapi sangat kecil ukurannya, melayang-layang di permukaan air disebut dengan fitoplankton. Dan yang multiseluler ini yang kita sebut sebagai alga atau ganggang. Nah, ganggang atau alga ini dia memiliki struktur yang seperti akar, seperti daun, seperti batang, tetapi semuanya bukan akar batang daun sejati. Nah, sehingga disebut dengan talus. Oke, jadi talus ini adalah struktur yang dimiliki oleh alga ya adik-adik ya, atau ganggang. Nah, reproduksinya tadi melalui fragmentasi, membelah diri, dan pembentukan gamet di sini. Secara seksual akan ada penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Oke, itu untuk alga. Sekarang kita masuk kepada protista yang mirip jamur, adik-adik. Mengapa dikatakan mirip jamur? Karena ada beberapa ciri yang sama yang terdapat pada jamur, yaitu punya hifa ya, adik-adik. Jamur pasti dia punya struktur yang disebut hifa. Kemudian jamur lendir atau protista yang mirip jamur ini juga bersifat saprofit. Karena tadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, kemudian mendapatkan bahan makanan dari sisa-sisa organisme ya, makhluk hidup, dan dia sudah memiliki inti sejati, membran inti, sehingga termasuk dalam organisme eukariotik. Nah, jamur asli, jamur yang sejati punya dinding sel. Nah, jamur lendir juga punya dinding sel adik-adik ya, tapi tersusun dari selulosa. Jamur sejati itu dia tidak hanya selulosa dinding selnya ya. Nanti kita lihat kembali. Nah, habitat ada pada air, hidup di air dengan tempat yang lembab, yang jelas kaya akan bahan-bahan organik. Nah, jadi kita lihat mengapa dia tidak termasuk jamur, karena cara reproduksinya berbeda dengan jamur.
Siklus hidupnya juga berbeda dengan jamur sejati dan susunan selnya juga berbeda, di mana zigotnya dapat bergerak karena punya flagal. Sementara kalau pada jamur tidak ya adik-adik, jamur nanti reproduksi dengan spora. Nah, itu tadi sekilas ciri-ciri dari protista mirip hewan atau protozoa, mirip tumbuhan atau alga, dan mirip jamur ya adik-adik. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada masing-masing kelompok untuk melihat klasifikasi dan peranannya. Oke adik-adik, kalau ada pertanyaan silakan tulis dalam kolom pertanyaan dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Salam.